seorang pria yang bertemperamen penuh badai. Dia membantu membangun banyak titik kunci yang berfungsi sebagai titik strategis di hari-hari terakhir pertempuran Kurukshetra. Sang pejuang terkutuk berkontribusi dalam mengembangkan beberapa lintasan penting yang mengakibatkan konsekuensi yang keras dan kutukan yang menyakitkan setelah perang. Aswatthama, putra guru Dronacharya dan Krepi, adik perempuan Krepacharya, dihormati sebagai salah satu Chiranjeevi bersama dengan Vyasa, Hanuman, Parasurama, Wibisana, Mahabali, Krepacharya, dan Markandeya. Aswatthama, tokoh terkemuka dalam epos India Mahabharata, dikatakan masih hidup hingga hari ini dan akan tetap demikian sampai akhir Kali Yuga berkat kutukan Krishna, avatar ke-8 Dewa Wisnu. Seperti halnya Parasurama dan Resi Vyasa, Aswatthama juga dikenal sebagai resi terkemuka. Menurut mitologi Hindu, Aswatthama akan menjabat sebagai penyandang gelar Vyasa pada Mahayuga ke-29 di Manwantara ke-7. Aswatthama juga akan menjabat sebagai salah satu resi di antara 7 resi agung atau Sapta Resi pada Manwantara ke-8, dan ini adalah kisah perjalanan kehidupannya. Dalam Wiracarita Mahabharata, Aswatthama adalah seorang Brahmana kesatria, putra kesayangan Drona dan Krepi. Ia dideskripsikan sebagai pria bertubuh tinggi, dengan kulit gelap, bermata hitam dan dilekati oleh sebuah permata di dahinya. Sebagaimana Bhisma, Drona, Krepa, Karna, dan Arjuna, ia juga merupakan seorang ahli ilmu perang dan dipandang sebagai salah satu kesatria ulung pada masanya. Aswatthama juga menyandang gelar Maharati dan merupakan salah satu jenderal andalan Kurawa dalam perang Kurukshetra. Aswatthama berarti bersuara seperti kuda. Ia diberi nama demikian karena tangisannya saat lahir seperti suara ringgikan kuda. Sebelum kelahirannya, Drona telah melakukan penebusan dosa yang berat selama bertahun-tahun untuk menyenangkan Dewa Siwa demi mendapatkan seorang putra yang memiliki keberanian yang sama seperti Mahadewa. Menariknya, karena Dewa Siwa menyukai pengabdian Drona, maka ia dikatakan berinkarnasi sebagai Aswatthama untuk menghancurkan para kesatria jahat yang telah merusak bumi. Aswatthama dianggap sebagai salah satu avatar Dewa Siwa. Kelahiran Aswatthama disertai dengan suara ilahi yang menyatakan berkah Dewa Siwa atas dirinya. Ia terlahir dengan sebuah permata atau mani yang melekat di dahinya. Hal ini memberinya kekuasaan atas semua makhluk hidup yang derajatnya lebih rendah dari manusia. Itu juga melindunginya dari kegelapan, kehausan, dan kelelahan. Saat kecil, Aswatthama hidup dalam kemiskinan. Mahabharata mendeskripsikan bahwa keluarga Aswatthama bahkan tidak mampu menyediakan susu, minuman yang lazim pada saat itu. Demi memberikan kehidupan yang lebih layak kepada putranya, Drona mencoba mencari bantuan kepada teman lamanya yang bernama Drupada, tetapi berujung pada permusuhan karena Drupada menghina status Drona. Status sosial keluarga Aswatthama mengalami perubahan setelah Drona diangkat sebagai guru kerajaan oleh keluarga dinasti Kuru di Hastinapura. Aswatthama juga dibawa oleh Drona, dan ia mengenyam ilmu militer bersama dengan para pangeran dinasti Kuru, yaitu Kurawa dan Pandawa. Kekuatannya hampir setara dengan Arjuna, Pandawa ketiga, terutama dalam ilmu memanah. Di antara para pangeran Kuru, Aswatthama lebih dekat dengan Duryodhana yang paling sulung dari Kurawa. Mereka berdua memiliki kecemburuan kepada para Pandawa. Duryodhana merasa bahwa Yudhishthira menjadi penghalangnya dalam mewarisi tata Hastinapura. Sementara bakat Arjuna membuat Aswatthama iri karena merasa bahwa kasih sayang ayahnya Drona telah terbagi, sebab Arjuna adalah murid kesayangan Drona. Dalam rangka menyelesaikan pendidikan para pangeran Kuru, Drona memerintahkan para Kurawa untuk melakukan tugas akhir, yaitu mengalahkan Drupada, Raja Pancala yang pernah menghinanya, dan membawanya hidup-hidup ke hadapan Drona. Para Kurawa yang mendapatkan tugas lebih dulu gagal melaksanakannya. Kemudian Drona mengutus Arjuna dan saudara-saudaranya untuk menunaikan tugas tersebut. Pada akhirnya Arjuna berhasil membawa Drupada ke hadapan Drona. Drona lalu menjelaskan bahwa dendamnya kepada Drupada telah berakhir pada saat itu juga. Drona kemudian membagi kerajaan Pancala menjadi 2 wilayah dan mengangkat Aswatthama putranya sebagai raja di sebagian wilayah Pancala tersebut. Saat perang di antara Pandawa dan Kurawa meletus, Aswatthama bagaimanapun memutuskan untuk memihak para Kurawa. Keputusan ini memaksa Drona untuk juga bergabung di pihak mereka.
Aswatthama adalah tokoh terkemuka dalam perang dan terlibat dalam banyak pertempuran. Pada pertempuran di hari ke-10, Drona diangkat sebagai panglima tertinggi pasukan Kurawa, menggantikan Bhisma yang telah kalah. Drona berjanji bahwa ia akan menangkap Yudhishthira dan membawanya ke hadapan Duryodhana, tetapi janji itu senantiasa gagal ditunaikan. Duryodhana pun mulai mencela Drona, yang menyebabkan Aswatthama marah. Akhirnya timbul perselisihan antara Duryodhana dengan Aswatthama. Dengan posisi Drona yang bersenjata lengkap, Krishna menyadari bahwa mustahil bagi Pandawa untuk mengalahkannya. Sebagai penasehat, Krishna menyarankan agar Yudhishthira dan para Pandawa membuat kesan seolah-olah Aswatthama gugur dalam pertempuran. Menurut Krishna, hal itu akan menjatuhkan semangat tempur Drona, sehingga ia akan lebih mudah dikalahkan. Krishna pun lalu menyuruh Bhima untuk membunuh seekor gajah perang yang bernama Aswatthama, lalu berseru setelah berhasil membunuhnya. Hal itu dilakukan dengan baik oleh Bhima. Saat mendengar bahwa Aswatthama mati, Drona segera bertanya pada Yudhishthira, orang yang ia ketahui tidak pernah berbohong. Yudhishthira pun menyatakan bahwa Aswatthama telah mati, tetapi bukan Aswatthama putra Drona. Menurut salah satu versi Mahabharata, Yudhishthira mengucapkan kalimat seutuhnya dan sejelas mungkin, tetapi klausa terakhir tersamarkan oleh suara genderang dan trompet yang bertalu-talu, sehingga yang didengar oleh Drona hanya Aswatthama mati saja. Menurut versi lain, Yudhishthira mengucapkan bahwa Aswatthama mati, tetapi diikuti dengan bisikan bahwa bukan Aswatthama putra Drona. Setelah mendengar bahwa Aswatthama mati, Drona langsung merasa lemas dan tidak melanjutkan pertempuran. Dia segera duduk dalam posisi asanas. Melihat Drona sudah tidak bersemangat lagi, Drestadyumna, panglima tertinggi pihak Pandawa, bergegas mengambil pedangnya, kemudian memenggal Drona. Aswatthama menjadi sangat murka setelah mengetahui bahwa ayahnya terbunuh karena suatu tipuan. Ia pun mengeluarkan senjata Narayanastra untuk memusnahkan Pandawa. Pengeluaran senjata tersebut diiringi dengan tiupan angin kencang, sambaran petir, dan kemunculan jutaan anak panah yang siap menyasar setiap orang bersenjata di kubu Pandawa. Hal tersebut menggetarkan pihak Pandawa, sampai akhirnya Krishna menyuruh semua orang di kubu Pandawa untuk menjatuhkan senjata dan bersikap menyerah kepada Narayanastra. Sebagai avatar Wisnu atau Narayana, Krishna tahu bahwa Narayanastra hanya menyerang orang-orang yang bersenjata saja. Setelah semua orang di kubu Pandawa menjatuhkan senjata, Narayanastra pun kehilangan target serangannya, lalu kembali kepada Aswatthama. Saat pertempuran berlanjut kembali, Duryodhana menyuruh Aswatthama agar mengeluarkan Narayanastra sekali lagi. Tetapi Aswatthama menerangkan bahwa apabila senjata tersebut dipakai lagi, maka pemakainya lah yang akan menjadi sasaran. Setelah menggunakan Narayanastra, pertempuran sengit antara kedua pihak kembali berlanjut. Pada akhirnya, Aswatthama mengalahkan Drestadyumna dalam pertempuran langsung, tapi gagal untuk membunuhnya karena Satyaki dan Bhima segera menolongnya. Setelah Karna tewas di tangan Arjuna pada hari ke-17, Salya pun diangkat sebagai panglima baru pihak Kurawa. Namun Aswatthama yang menjadi saksi kematian Karna mengajukan keberatan karena Salya dianggapnya telah berkhianat, yaitu diam-diam membantu Arjuna. Namun Duryodhana justru menuduh Aswatthama bersikap lancang dan segera mengusirnya. Dalam kitab Sauptika Parwa dikisahkan bahwa pada hari ke-18, hari terakhir perang, penyintas perang dari pihak Kurawa ada 3 orang, yaitu Aswatthama, Krepa, dan Kertawarma. Setelah perang di hari terakhir usai, mereka mendapati bahwa Duryodhana terluka parah setelah berduel dengan Bhima. Dalam keadaan sekarat, Duryodhana mengangkat Aswatthama sebagai panglima tertinggi Kurawa dan memohon agar ia membalaskan dendam Duryodhana. Aswatthama yang juga memiliki dendam berjanji untuk membunuh para perwira pihak Pandawa demi Duryodhana setelah perang berakhir secara resmi. Terinspirasi dari burung hantu yang menyambar gagak di tengah malam, Aswatthama menggagas untuk melakukan serangan pada malam hari. Namun niatnya ditentang oleh Krepa karena itu merupakan perbuatan yang tidak adil. Aswatthama pun mengutarakan bahwa peperangan memang tidak adil dan semua pihak juga tidak adil. Pada akhirnya Krepa dan Kertawarma tetap mengikuti instruksi Aswatthama untuk melakukan serangan malam di perkemahan para Pandawa. Di pintu gerbang perkemahan, mereka bertiga dihadang raksasa penjaga. Segala senjata yang diluncurkan Aswatthama tidak mampu mengalahkan makhluk itu.
Kemudian Aswatama memohon bantuan Dewa Siwa. Sang dewa muncul lalu memberikan kesaktian bagai Rudra kepada Aswatama yang membuatnya tak terkalahkan dan berhasil merangsek masuk dengan mudah ke perkemahan Pandawa. Pertama-tama, Aswatama mencari tenda Drestadyumna lalu membunuhnya. Keributan yang terjadi membuat Yudamanyu dan Utamoja bangun lalu bergegas ke tenda Drestadyumna. Namun mereka terbunuh oleh Aswatama yang telah mendapatkan kekuatan dari Siwa. Aswatama juga membunuh Pancakumara, 5 putra Pandawa, Sri Kandi, dan para kesatria yang ada di perkemahan, kemudian mengamuk bagaikan Rudra. Sementara itu, Krepa dan Kertawarma berjaga di gerbang perkemahan dan membunuh para prajurit yang melarikan diri dari amukan Aswatama. Setelah melakukan pembantaian di perkemahan Pandawa, ketiga kesatria kembali menghadap Duryodhana dan menyatakan bahwa para perwira Pancala, Drestadyumna, Sri Kandi, Yudamanyu, dan Utamoja telah binasa dan anak-anak para Pandawa telah punah. Duryodhana merasa senang mendengar berita keberhasilan Aswatama, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh Bhisma, Drona, dan Karna untuknya. Tak lama kemudian, Duryodhana menghembuskan napas terakhirnya. Aswatama, Krepa, Kertawarma beserta para prajurit Kurawa yang tersisa melaksanakan upacara pembakaran jenazah untuknya. Pada saat serangan malam, Pandawa sedang tidak berada di perkemahan sehingga selamat dari amukan Aswatama. Seorang kusir kereta Drestadyumna berhasil meloloskan diri dari serangan Krepa dan Kertawarma di pintu gerbang. Ia melaporkan kejadian kepada Yudhistira sehingga para Pandawa bergegas kembali ke perkemahan mereka. Ketika kembali, mereka mendapati bahwa perkemahan telah porak-poranda. Sementara itu Aswatama mengungsi ke asrama Resi Vyasa setelah menyesali perbuatannya. Pandawa lalu memburu Aswatama hingga ke asrama sang Resi. Di sana Aswatama bertarung dengan Arjuna. Saat pertarungan, Aswatama memanggil senjata Brahmastra. Dengan senjata itu ia menyerang Arjuna, dan Arjuna membalasnya dengan mengeluarkan senjata yang sama. Takut akan kehancuran dunia, Resi Vyasa menyuruh agar kedua kesatria tersebut menarik kembali senjatanya. Sementara Arjuna berhasil melakukannya, Aswatama yang belum diberi pengetahuan untuk menarik Brahmastra diberi pilihan agar senjata menyerang target lain untuk dihancurkan. Aswatama lalu mengarahkan senjatanya menuju rahim Utari, menantu Arjuna yang sedang hamil, dengan tujuan memutus garis keturunan Pandawa. Senjata itu berhasil membakar janin Utari, tetapi Krishna menghidupkannya kembali. Pada akhir buku Saptika Parwa, dinyatakan bahwa Krishna mengutuk Aswatama agar menderita kusta dan mengembara di bumi sampai akhir zaman Kali Yuga. Aswatama juga dipaksa menyerahkan batu permata berharga atau mani yang melekat di dahinya, yaitu permata yang membuatnya tidak takut terhadap segala senjata, penyakit, atau rasa lapar, dan membuatnya tak takut terhadap para dewa, raksasa, detya, dan naga. Setelah permatanya dilepaskan, bekas lekatannya meninggalkan luka di dahinya yang mengeluarkan darah berbau tidak sedap yang tidak akan pernah berhenti mengalir sampai akhir zaman Kali Yuga. Di India masa kini, Aswatama telah menjadi legenda urban dan dipercaya masih hidup serta mengembara ke berbagai kuil Siwa, memohon agar lukanya dapat disembuhkan. Aswatama sering dianggap sebagai makhluk abadi dan sosok yang dihormati dalam tradisi tertentu. Avatar Aswatama mewakili sifat kompleks dari emosi manusia dan konsekuensi dari kemarahan dan balas dendam yang tidak terkendali. Kisahnya berfungsi sebagai kisah peringatan tentang kekuatan kemarahan yang merusak dan pentingnya mencari pengampunan dan transformasi batin. Meskipun tindakannya dalam Mahabharata patut dikutuk, avatarnya terus menjadi subjek daya tarik dan pengabdian, mengingatkan kita akan perjuangan abadi antara kebaikan dan kejahatan dalam diri kita. Setelah perang, Aswatama dinyatakan bersalah atas tindakan kejinya dan menghadapi konsekuensi berat atas tindakannya. Krishna dan para Pandawa memutuskan untuk tidak membunuhnya, melainkan mengutuknya dengan penderitaan abadi. Permatanya dilucuti dan dikutuk untuk berkeliaran di bumi selamanya, menanggung beban rasa bersalah dan kesedihannya. Dipercaya bahwa Aswatama masih mengembara di bumi, abadi, dan selamanya ditandai dengan tindakannya. Kehadirannya dikatakan dikaitkan dengan malapetaka, penyakit, dan kemalangan, dan beberapa tradisi menganggap bertemu dengannya sebagai pertanda buruk. Kisah Aswatama mempunyai makna simbolis yang mendalam.
Keberadaannya yang abadi berfungsi sebagai pengingat akan konsekuensi kemarahan yang tidak terkendali, balas dendam, dan beban rasa bersalah. Kutukan dan penderitaan abadinya menggambarkan pentingnya pengampunan dan perlunya melepaskan emosi negatif untuk mencapai kedamaian batin dan pertumbuhan spiritual.